Dan hari ini bagi saya ini adalah hari raya para aktivis. Jadi barangkali kalau boleh saya usulkan 15 Januari itu adalah hari raya aktivis Indonesia. Ya. Rabu tanggal 15 Januari tahun 2025 ratusan aktivis lintas zaman dan tokoh nasional berkumpul di Bogor Green Forest untuk menghadiri Hari Ulang Tahun Indonesia Demokrasi Monitor atau INDEMO yang ke-25, sekaligus memperingati peristiwa Malari yang ke-51. Selalu, setiap kali INDEMO merayakan ulang tahunnya dan memperingati peristiwa Malari, ratusan aktivis dan tokoh nasional hadir karena peristiwa Malari merupakan salah satu peristiwa penting di mana mahasiswa melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang dinilai otoriter dan tidak demokratis, dan pendiri INDEMO, yaitu Hariman Siregar, merupakan salah satu penggerak peristiwa tersebut. Pada ulang tahun yang ke-25, INDEMO mengangkat tema demokrasi yang kita mau, untuk menyoroti kondisi demokrasi yang berhasil diimplementasikan setelah mahasiswa menggulingkan Orde Baru pada tahun 1998, akan tetapi dirusak Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi selama 10 tahun memerintah pada Oktober tahun 2014 hingga Oktober tahun 2024. Perusakan demokrasi oleh Jokowi antara lain dilakukan dengan cawe-cawe pada Pilpres 2024 demi memenangkan anaknya yang menjadi wapres pendamping Prabowo Subianto. Apa ya, virus-virus itu misalnya gini, waktu Soekarno, waktu tahun 45 kita nggak selesaikan sebenarnya bagaimana soal sisa-sisa penjajahan itu ya. Tahun 60 langsung aja ke 98 kita biarin Golkar juga masih begitu-begitu terus gitu loh. Sebenarnya ada benernya, saya waktu itu nggak terlalu ngapain bubarin Golkar. Kalau sekarang saya pikir, nah kalau sekarang yang mesti bubarin Jokowi ini gitu loh. Kalau kita biarin itu wrong. Tapi itu kan bukan masalah kita mau ngomong sama siapa gitu loh. Jadi itu aja yang saya mau bilang dalam yang kita mau demokrasi ini. Intinya itu bukan kita, kalau ada yang nanya kok nggak ngomong Pancasila, man. Ya Pancasila itu udah state of mind, itu udah jiwa kita. Jadi kalau Pancasila itu pastilah berkutuan Maha Esa, permusyawaratan dan lain sebagainya, itu pasti kita udah di jiwa kita. Tapi demokrasi itu kalau nggak demokrasi apa? Nggak ada demokrasi itu ya. Tadi Jim Lee bilang, man, lu mesti ngomong juga rule of ethic. Iya itu, tapi ini kan soalnya bukan ini. Jadi mesti ada konten. Kalau zaman sekarang mesti ada platformnya gitu loh. Kita nih konten nggak ada, platform juga nggak punya. Jadi anak-anak sekarang dengar ini dari mana gitu loh? Dengar omongan-omongan kayak gini. Itu aja yang saya mau. Sebenarnya saya mau nggak bosan-bosan ngingetin itu aja lah. Mau berjuang apa, Jim? Mau bikin partai apa? Jadi saya kira itu aja sambutan pendek saya. Maksud saya acara hari ini saya nggak mau panjang-panjang, tapi saya. Ya, jadi saya hadir di acara 25 tahun INDEMO ini yang diinisiasi oleh Bang Hariman Siregar ya. Ini sebagai wujud persatuan kita masyarakat itu untuk terus bergerak, untuk terus bersuara, merawat demokrasi di negara ini. Jadi istilahnya apa? Kita jangan diam, kita jangan kemudian tunduk dengan kekuasaan. Rezim boleh berganti, tapi ternyata rezim yang sekarang pun masih setengah-setengah ya. Jadi kita harus dorong Pak Prabowo untuk kembali menjadi macan Asia ya, jangan menjadi macan sirkus ya gitu. Nah kalau kemudian ini bisa ya, insya Allah acara hari ini akan menguatkan Islam. Salut untuk Bang Hariman, tetap konsisten dan semua teman-teman yang hadir pada acara 25 tahun INDEMO kali ini. Ya, thank you. Ya, jadi INDEMO ini tidak lelah-lelahnya menyuarakan bahwa penegakan demokrasi. Ini aktivis-aktivis demokrasi selalu menyuarakan itu, tetapi kondisi demokrasi di Indonesia bukan semakin membaik, tetapi semakin memburuk, khususnya adalah selama 10 tahun terakhir ini. Jadi bahwa pelanggaran-pelanggaran untuk demokrasi ini bukan hanya pelanggaran hukum aja, tetapi juga pelanggaran dari konstitusi dan sampai juga membuat
pelanggaran konstitusi ini dengan memanipulasi konstitusi untuk mencalonkan salah satu wakil presiden, yang dengan melanggar konstitusi. Jadi saya pikir bahwa kita harus lebih bersuara keras lagi terhadap penegakan demokrasi ini. Semoga Indemo masih terus akan menyuarakan ini, dan dengan kader-kader barunya akan harusnya semakin militan gitu. Di tempat ini juga banyak hadir hampir semua aktivis daerah maupun nasional berkumpul di sini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kawan-kawan aktivis dapat bersemangat lagi untuk apa? Untuk menjadi perlawanan kepada siapapun rezim yang berkuasa, untuk lebih memihak kepada kepentingan rakyat. Mudah-mudahan hari ini kita masih dikasih kekuatan agar kedepannya bangsa ini ada yang mampu membatasi ketika kebijakan-kebijakan itu tidak baik. Mudah-mudahan aktivis ini masih punya jiwa untuk mempertahankan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa. Karena apa? Karena ketika kita bicara soal politik, ketika kita bicara soal nasional, artinya kita tidak bicara tentang 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Yang kita bicarakan adalah 100, 200, bahkan 1000 tahun ke depan bagaimana Indonesia. Keberadaan kami di sini untuk menjaga agar Indonesia ke depan bisa bagus, bisa lebih makmur rakyatnya, bisa lebih sejahtera, bisa menuju Indonesia emas. Saya hari ini berada di Bogor Forest Resort, wilayah satu tempat yang memang sangat cocok untuk kegiatan ini. Yang kedua, saya hadir ketika dahulu Pradmi itu perkumpulan advokat Muslim Indonesia juga pernah bikin acara di sini. Hari ini tanggal 15 Januari adalah peringatan ya melari yang ke-51, di mana peristiwa itu heroik bagi bangsa ini karena tokoh sentralnya, penggeraknya itu adalah Dr. Hardiman Siregar, abang saya, abang itu semua teman-teman aktivis. Dan hari ini bagi saya ini adalah hari raya para aktivis. Jadi barangkali kalau boleh saya usulkan 15 Januari itu adalah hari raya aktivis Indonesia, ya kan? Karena aktivis ini kan punya satu nilai sejarah yang panjang. Aktivis mulai dari angkatannya Bang Hardiman Siregar, kemudian Rijal Ramli, ya kan? Lalu kemudian sampai kepada angkatan 80, kemudian sampai angkatan 98 dan sebagainya, yang melahirkan satu gerakan reformasi, di mana akhirnya rejim Orde Baru yang berkuasa 32 tahun itu bisa runtuh. Nah, nilai-nilai aktivis itu perlu dipelihara dan akan digaungkan terus-menerus. Dengan makanya saya hari ini memberikan apresiasi, memberikan selamat kepada Bang Hardiman Siregar sebagai tokoh penggerak melari 51 tahun yang lalu, tanggal 15 Januari 1974 waktu itu, dan hari ini usia mencapai 51 tahun. Dan hari ini pun Bang Hardiman tadi saya ikuti menyampaikan orasi terkait dengan melari itu sendiri, dan ada Bambang Sulistomo dan beberapa yang lain, ada Bursa Sarnubil dan sebagainya sebagai generasi mudanya, dan juga membentuk Indemo yang usia 25 tahun dan melahirkan squad itu sekolah untuk demokrasi, Dan hari ini temanya adalah demokrasi yang kita maui. Nah, terkait dengan demokrasi ini, hari ini kan sebagaimana tadi ada puisi yang sangat bagus yang disampaikan oleh satu pembawa puisi dari anak squad juga, yang puisi itu ditulis oleh Mamang Isti Nugroho, ya, Mas Isti dari Guntur 49, yang saya ikuti juga cukup terkesan, ya kan. Dan juga ada orasi tadi tentang demokrasi kita hari ini pupus hilang, ya kan. Nah, memang setelah reformasi 98 ini, dan yang paling terasa itu adalah rusaknya demokrasi ketika 10 tahun pemerintahan Joko Widodo yang berakhir pada tanggal 20 Oktober kemarin, tahun yang lalu. Nah, ini kita memang membangun kembali demokrasi kita ini berat, ya kan? Kenapa? Karena selama 10 tahun itu dijungkir balikan nilai-nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai moral, nilai etika, nilai kedaulatan, demokrasi itu sendiri, berkata jujur, berkata benar, itu dihancurkan oleh satu rejim yang kita lihat hari ini. Rejim ini kemudian di ujung kekuasaannya itu dideklarasikan
oleh apa nama COCCRP, ya kan? CCRP, Organisasi Crime and Corruption, ya kan? Report progres itu di Belanda. Itu kemudian di situ merilis ternyata Joko Widodo menempati urutan kedua. Nah, artinya bahwa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia selama 10 tahun ini bahwa pejabat para menteri disandra, para ketum-ketum parpol disandra, ya kan, partai-partai politik disandra, ya kan, dan akhirnya meloloskan anaknya sendiri yang sekarang menjabat sebagai wapres. Ini adalah suatu cedera demokrasi, ya kan, cedera kedaulatan. Kenapa? Hasil keputusan MK yang kemudian meloloskan yang dipimpin oleh ketuanya pada itu adalah pamannya sendiri, ya kan, Anwar Usman, itu adalah satu cedera demokrasi yang dianggap anak haram demokrasi, anak haram konstitusi, ya itu.